Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamal Faisal dari kelompok Backtrack. Pada kelompok Backtrack, saya menjabat sebagai CEO. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang model Scrum. Berikut adalah materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Backtrack. Sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu berjudul tentang model Scrum. Di sini dosen pengampu kami yaitu Muhammad Yusuf Eskom, dengan asisten dosen pengampu yaitu Suwandi Amin Sangaji Eskom dan Fatmawati Eskom. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Di sini yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Muhammad Faisal Nurullah dengan jabatan CEO dan SWUI UX Designer. Kemudian ada Eli Agustinus Billy Wambrau dengan jabatan yaitu SEO Marketing dan SEO Tester. Kemudian ada Fabrianti Manggaprau dengan jabatan yaitu SW Implementator dan CSO. Selanjutnya ada anggota kelompok kami yaitu anggota kelompok 17 atau tim Backtrack. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Muhammad Faisal Nurullah dengan NIM 2021 55 2042. Kemudian ada Eli Agustinus Billy Wambrau dengan NIM 2021 55 2045. Kemudian ada Fabrianti Manggaprau dengan NIM 2021 55 2021 19. Sini kami akan membahas tentang sejarah Scrum, sejarah awal terbentuknya Scrum. Kemudian pada bab kedua kami akan menjelaskan tentang pengertian Scrum. Selanjutnya di sini ada manfaat kegunaan pada bab 3 yaitu manfaat menggunakan model Scrum. Selanjutnya pada bab 4 ada kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan model Scrum. Kemudian pada bab 5 kami akan menjelaskan tentang tahapan model Scrum. Selanjutnya pada bab 6 ada teori model Scrum. Pada sejarah Scrum di sini yang akan menjelaskan yaitu Billy Agustinus Wambrau. Oke, perkenalkan saya Agustinus Wambrau dengan NIM 2021 55 2020 45. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah awal terbentuknya Scrum. Nah, di mana sejarah Scrum diperkenalkan pertama kali pada tahun 1986 oleh Hirotaka Takeuchi dan Ikujiro Nonaka dalam sebuah artikel di The Harvard Business Review yang berjudul The New Product Development Game. Mereka menggunakan metafora untuk menggambarkan dua pendekatan yang berbeda. Nah, yang dimana sebagian tim seperti pelari estafet yang berlari secara bergantian dengan mengoper tongkat estafet dan berada dalam satu jalur. Yang dimana tim yang lain bagaikan tim rugby yang bermain secara bersamaan, saling mengoper satu sama lain jika dibutuhkan dan disatukan oleh kesamaan objektif untuk mencetak skor sebanyak mungkin. Di sini Takeuchi dan Nonaka beranggapan bahwa tim pelari estafet tersebut ketinggalan zaman dan percaya bahwa cara tim rugby akan memberikan perusahaan sebuah kekuatan untuk bersaing di dunia bisnis multinasional. Dan dari situlah ide Scrum muncul. Kita masih berada di sejarah Scrum, yang dimana lalu beberapa tahun setelahnya John Sutherland, John Scamnioteles, dan Jeff McKenna mengatakan bahwa mereka telah mencoba Scrum di ESL Corp pada tahun 1993, yang dimana pada tahun 1995 Ken Swaber dan Sutherland berkolaborasi dengan beberapa orang, yang termasuk McKenna dan Scamnioteles, di mana mereka mempresentasikan sebuah paper di Opsla yang berjudul Scrum Development Process. Nah, di sini metode Scrum adalah metode iteratif yang termasuk dalam metode Agile. Metode ini menjelaskan bagaimana cara pelaku mengelola dan menjalankan sebuah proyek, yang dimana mulai dari pembuatan software, website, marketing, planning, dan sebagainya. Metode kerja yang satu ini sangat membantu karena cara bekerjanya yang mampu mengatasi masalah-masalah kompleks, yang dimana metode Scrum memprioritaskan tugas-tugas individual lalu membagi tugas-tugas tersebut
kepada anggota tim yang berkompeten dan sesuai bidang dalam masing-masing tugas tersebut. Nah, lanjut. Sekarang kita akan masuk pada pengertian Scrum. Nah, mari kita kenali apa itu model Scrum. Scrum adalah salah satu metode rekayasa perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan Agile yang bertumpu pada kekuatan kolaborasi tim, inkremental produk, dan proses interaksi untuk mewujudkan hasil akhir. Nah, yang dimana Scrum pertama kali diperkenalkan dalam artikel Takeuchi Nonaka yang berjudul The New Product Development Game dan dipublikasikan oleh Harvard Business Review atau HBR pada tahun 1986. Kunci dari kerangka kerja Scrum adalah kolaborasi tim. Dengan kata lain, kekuatan tim memegang peran penting pada berjalannya Scrum. Para anggota dari tim tersebut menjadi bagian dari kerangka kerja Scrum dan tidak hanya berasal dari dunia teknologi. Biasanya, anggota tim berasal dari berbagai latar belakang, pekerjaan yang berbeda, dan tergabung untuk menjalankan role atau perannya masing-masing. Lanjut. Kita masih berada pada pengertian model Scrum. Nah, selama proyek berjalan, customer atau calon pengguna produk juga terlibat untuk memberikan feedback dan koreksi. Oleh sebab itu, proses Agile Scrum adalah bersifat iteratif. Artinya, di tengah proses, Anda bisa melakukan testing terlebih dulu dan menyesuaikan ulang fokus proyek. Nah, dalam pengerjaan proyek, Scrum biasanya dibagi menjadi beberapa proses kecil sesuai fungsi proyek. Misalnya, pembuatan fitur transfer pada dompet digital atau lainnya. Nah, berikut pembagian peran dalam metode Scrum. Ada 3, yaitu Product Owner, Scrum Master, dan Development Team. Yang dimana Product Owner atau pemilik produk adalah orang yang akan menentukan dan memaksimalkan nilai bisnis dari produk yang dikembangkan. Dia juga harus memastikan bahwa list fitur produk yang dibutuhkan atau produk backlog untuk mengembangkan produk telah dibuat dengan baik. Yang kedua yaitu Scrum Master. Scrum Master ini adalah orang yang memfasilitasi dan memastikan tim telah betul-betul memahami proses Scrum. Scrum Master juga akan berkoordinasi dengan pemilik produk untuk dapat memaksimalkan hasil produk dan ROI. Yang berikut, Development Team. Di mana Development Team merupakan sekumpulan orang yang memiliki skill tertentu untuk menjalankan proyek. Namun bukan berarti di dalamnya hanya berisi seorang developer atau programmer. Nah, di dalam Development Team bisa berisi programmer, desainer, writer, dan lainnya. Intinya, orang-orang dengan suatu skill untuk menyelesaikan produk, mereka semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan proyek sebagai tim, bukan sebagai individu. Oke, lanjut. Kita akan masuk pada manfaat penggunaan model Scrum, yang dimana akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Febrianti. Kepada saudara Febrianti, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Febrianti Manggapro dengan NIM 202155202119. Manfaat kegunaan model Scrum. Manfaat dalam penggunaan model Scrum. Scrum memiliki manfaat yang besar untuk sebuah bisnis. Oleh karena itu, pebisnis bisa mengandalkan metode ini dengan sebaik-baiknya. Manfaat model Scrum menciptakan produk yang lebih bagus dari sebelumnya. Tujuan utama metode ini adalah membantu pebisnis dalam mengembangkan produk sesuai dengan rencana. Hasilnya, produknya pun akan lebih bagus dari yang sebelumnya. Yang kedua, menyederhanakan cara. Ketika diimplementasikan menggunakan metode Scrum, perusahaan pasti akan menemukan cara yang lebih mudah karena tahapan-tahapannya disajikan secara nyata. Yang ketiga, memeriksa flow pekerjaan. Manfaat lain dari Scrum adalah tim akan tahu ketika beban pekerjaan mengalami kenaikan dan mengalami penurunan. Dengan temuan itu, tim akan bisa bergerak cepat untuk membuat kebijakan yang bisa memperbaiki
flow pekerjaan agar menjadi seimbang. Yang keempat, metodenya cukup interaktif. Metode ini memungkinkan perusahaan mendapatkan tanggapan dari pengguna atau klien secara berkelanjutan. Jadi perusahaan akan tahu apakah produk itu memuaskan pengguna atau tidak. Yang kelima, perusahaan akan selalu siap dengan perubahan dengan kehadiran metode yang membantu bekerjanya ini. Perusahaan akan selalu setia dalam menghadapi perubahan. Seiring berjalannya waktu, perubahan akan selalu ada untuk bisa bertahan. Perusahaan harus mampu menciptakan barang dan jasa yang sesuai dengan perubahan itu. Yang keenam, mengidentifikasi masalah. Metode ini bisa juga digunakan untuk mengidentifikasi masalah secara cepat. Akibatnya, solusi untuk memecahkan masalah juga akan ditemukan dengan cepat. Yang ketujuh, Scrum dapat mengukur kinerja pekerja. Biasanya atasan tidak bisa memantau sebuah bawahannya secara langsung sehingga tidak begitu mengetahui bagaimana produktivitas mereka. Dengan memanfaatkan Scrum, atasan bisa mengukur produktivitas kerja bawahannya secara tepat. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model Scrum. Kelebihan yang pertama, Scrum dapat membantu perusahaan dalam menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, dengan menggunakan metode Scrum, kita dapat mentransformasikan software yang sulit untuk diukur menjadi mudah untuk dikembangkan. Yang ketiga, seperti metodologi Agile, pada umumnya Scrum merupakan metode iteratif yang membutuhkan feedback secara berkelanjutan dari user atau pengguna. Yang keempat, dengan adanya sprint dan custom feedback, Scrum dapat dengan mudah mengatasi setiap perubahan yang terjadi. Yang kelima, dengan menggunakan metode Scrum, Anda dapat dengan mudah untuk mengirim produk berkualitas sesuai dengan waktunya. Kekurangan yang pertama, jika ada anggota tim yang tidak berkomitmen dengan baik, maka proyek tidak akan selesai atau bahkan bisa gagal. Metode Scrum ini hanya membutuhkan anggota tim yang sudah berpengalaman. Jika tim berisi orang-orang yang masih pemula, maka proyek tidak dapat selesai sesuai dengan waktunya. Yang ketiga, jika sering terjadi pergantian anggota tim saat pengembangan proyek berlangsung, hal ini dapat menyebabkan efek yang kurang baik bagi perkembangan proyek tersebut. Proyek akan semakin lama selesai dari waktu. Selanjutnya dengan saya, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tahapan model Scrum. Tahapan dalam model Scrum, yang pertama yaitu membentuk tim Scrum. Hal pertama yang wajib dilakukan adalah membentuk tim Scrum yang memiliki berbagai macam kemampuan. Jumlah timnya beragam, tapi umurnya ada 5 hingga 10 anggota tim. Biasanya mereka memiliki kemampuan sebagai bisnis analisis, tester, pengembang, dan desainer, dan lain sebagainya. Mereka harus bisa bekerja sama untuk menciptakan produk yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, menunjuk Scrum Master. Setelah seluruh tim sudah secara pasti dibentuk, dari tim itu akan ditunjuk siapa yang menjadi Scrum Master. Bisa dikatakan bahwa Scrum Master adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap jalannya proyek ini. Posisinya bisa juga kita kenali sebagai project manager. Kehadirannya sangat dibutuhkan karena fungsi utamanya yang memastikan bahwa seluruh tim bekerja secara efektif dan prosesnya berjalan lancar. Dia juga yang akan mencari solusi ketika ditemukan masalah selama pelaksanaan penyusunan proyeknya. Selanjutnya, menunjuk product owner. Selain seorang Scrum Master, tim juga perlu menunjuk peran lain yang tidak kalah penting, yaitu product owner. Jika Scrum Master memastikan tim untuk bekerja secara efisien, Product Owner memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan keinginan klien. Tidak menyarankan jika Product Owner yang lebih sering berinteraksi bersama klien. Selanjutnya, membuat timeline pengerjaan. Supaya tim dapat bekerja secara efisien, diperlukan timeline untuk masing-masing kegiatan yang sudah disusun di backlog. Pembuatan timeline ini disebut juga sebagai sprint. Biasanya metode Scrum digunakan dalam batas waktu paling singkat 7 hari dan paling lama 30 hari.
Supaya proses pengembangan produk baru dapat sesuai dengan jadwal, maka orang-orang itu perlu melakukan koordinasi dengan baik. Selanjutnya, menyusun produk backlog. Di sini, backlog akan disusun sesuai dengan skala prioritasnya. Kegiatan ini biasanya akan diurus oleh product owner. Untuk mengetahui skala prioritas, tim akan menyesuaikan dengan user story. Semakin penting user story, maka akan didahulukan di backlog. Ada dua jenis pekerjaan pada backlog, yaitu story dan epic. Story adalah pekerjaan yang tahapannya lebih detail, sedangkan epic adalah story di level paling atas dan biasanya isinya tidak begitu rinci. Selanjutnya, memulai pekerjaan sesuai backlog. Di sini seluruh tim mulai bekerja sesuai dengan daftar backlog yang ditentukan. Tim juga harus memperlihatkan timeline yang disusun karena masing-masing pekerjaan ada porsi waktunya. Tim akan melakukan untuk melakukan koordinasi pengerjaan proyek. Selanjutnya, evaluasi. Setelah seluruh backlog dilaksanakan, tim perlu melakukan evaluasi untuk produk yang dikembangkan. Apabila hasilnya sudah sesuai dengan keinginan klien, proses kerja itu bisa dinyatakan selesai dan tim akan melakukan proyek yang baru. Selanjutnya, teori mode Scrum. Teori mode Scrum dibangun di atas teori proses control empiris atau bisa disebut empirisme. Empirisme menyatakan bahwa pengetahuan datang dari pengalaman dan pengambilan keputusan didasari oleh apa yang telah diketahui hingga saat ini. Scrum memiliki 4 cara formal untuk melakukan inspeksi dan adaptasi, yaitu sprint planning, daily scrum, sprint review, dan sprint retrospective. Keempat event tersebut dapat bekerja karena mengimplementasikan 3 pilar empirisme, yaitu transparansi, inspeksi, dan adaptasi. Masih di teori mode Scrum, di sini saya akan menjelaskan transparansi, inspeksi, dan adaptasi. Transparansi yaitu proses pengerjaan yang terjadi harus dapat dilihat oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab di dalamnya, yaitu pihak yang melakukan pekerjaan atau pihak yang menerima pekerjaan. Selanjutnya, inspeksi. Penggunaan Scrum harus sering menginspeksi artefak Scrum dan perkembangan menuju sprint goal agar mereka dapat mendeteksi adanya variasi hasil yang tidak diharapkan. Dan yang terakhir, adaptasi. Jika pemeriksa menemukan bahwa ada satu hal atau lebih dari proses yang menyimpang di luar ambang batas yang bisa diterima yang dapat menyebabkan produk tidak bisa diterima, maka proses atau materi yang sedang diproses harus diubah. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Apabila ada komentar atau saran, boleh ditambahkan di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.